untuk menggambarkan perasaan seperti marah. Biasanya seperti itu. Kayak misalnya kita ngomong, ente kenapa sih kok gampang emosi? Jangan suka emosian. Ya, seakan-akan emosi itu kalau kita gunakan itu menggambarkan satu emosi yang spesifik dan biasanya marah. Ya, karena ini seringkali kita gunakan dengan suatu pemahaman yang sudah kita maksudkan. Nah, tapi ternyata emosi sejatinya lebih luas daripada itu. Ya. Kalau kita perhatikan secara bahasa, emosi memang berasal dari bahasa asing. Dikatakan berasal dari bahasa Prancis, dari kata emotion, ya, atau émouvoir. Artinya adalah kegembiraan. Ya, jadi malah di Prancis kata emotion itu menunjukkan kegembiraan. Kalau dari bahasa Latin itu disebut dengan émover. Ya, mover artinya bergerak, kemudian ketika ditambahin ada imbuhan itu artinya luar. Émover artinya bergerak keluar. Berarti emosi adalah sesuatu yang dari dalam bergerak keluar secara bahasa. Oleh karenanya, apabila kita melihat, ya, kalau emosi dari bahasa Inggrisnya itu dikatakan reaction that human beings experience in response to event or situation. Emosi adalah reaksi yang dialami manusia sebagai bentuk respon terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Ya, jadi reaksi yang dialami manusia sebagai bentuk respon atas suatu kejadian. Ada kejadian, kita merespon, kita bereaksi dengan kejadian tersebut. Nanti kita akan detailkan lagi. Adapun di dalam bahasa Arab, kata emosi itu seringkali disebut dengan kata wijdan. Ya, masdar dari kata wajada. Wijdan itu seringkali digunakan untuk makna dari kata emosi. Dan ini juga seringkali digunakan oleh ulama kita selain masyair perasaan, al-wijdan, emosi. Karena al-wijdan itu sendiri dikatakan adalah majmu' ya al-ahasis wal infialat wal awatif wal ittijahat wal muyulat. Ya. Allati yatafa'alu ma'aha au yata'atsaru biha. Yang namanya wijdan, emosi adalah kumpulan dari perasaan-perasaan, dari geliat-geliat emosi yang ada di dalam dan kecenderungan-kecenderungan yang ada dari hati, yang mana itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Oleh karenanya, jamaah sekalian muliakan Allah, para ahli ketika menelaah manusia, ya, kita sama-sama sepakat ya, manusia itu tersusun dari jiwa dan raga, zahiran wa batinan. Ada sesuatu yang bersifat zahir, ada sesuatu yang bersifat batin. Sesuatu yang bersifat batin, sesuatu yang tidak mahsus biasanya, tidak bisa diindra langsung, tapi bisa dirasakan. Adapun sesuatu yang bisa kita indra, itu sesuatu yang dikatakan bersifat zahir. Makanya ibadah itu tidak lepas dari dua unsur ini, zahiran wa batinan. Sebagaimana para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, manakala beliau mendefinisikan yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Yang namanya ibadah itu adalah sebutan yang komprehensif, yang mana sebutan ini, ya, untuk menunjukkan apa? Segala sesuatu yang Allah ridho, Allah cintai. Ini kuncinya, Allah ridho dan Allah cinta, dari perkataan atau perbuatan yang zahir atau yang batin, yang tampak atau yang tidak tampak. Apa contohnya perkataan yang zahir? Seperti saya bicara, Anda bisa mendengar, itu perkataan yang zahir. Apa contohnya perkataan batin? Contohnya niat. Karena niat itu adalah amal hati dan tempatnya di dalam hati, ya. Karenanya niat asalnya tidak perlu ditalafutkan.
Itu termasuk perkataan hati. Ya. Kemudian amal, ada amal zahir, ada amal batin. Amal zahir ya seperti kita hadir ke majelis ilmu, kita sholat, kita ibadah. Kemudian ada juga amal batin. Contohnya amal batin apa? Cinta kepada Allah, khauf, roja, tawakal, dan selainnya. Nah, itulah ibadah. Nah, oleh karenanya manusia itu tidak lepas dari dua unsur ini, unsur batin dan unsur zahir. Dan sejatinya yang paling mempengaruhi manusia itu adalah batinnya. Makanya batin seringkali menunjukkan, ya, merujuk kepada kata qalbu, hati, ya, juga termasuk nafsun atau jiwa. Taib. Dan ketika para ahli melakukan penelitian, riset, observasi kepada manusia, mereka mengambil kesimpulan bahwa emosi itu punya 3 unsur, punya 3 elemen. Ya, ada 3 unsur. Ini suatu hal yang sebenarnya perlu untuk kita ketahui. Pertama, unsur pertama dari emosi ini sebagai pembelajaran sebelum kita mengajarkan emosi pada anak. Yang pertama, yang namanya emosi itu adalah subjective experience, pengalaman subjektif. Dikatakan pengalaman subjektif, itu berarti suatu kejadian, suatu peristiwa itu bisa jadi direspon oleh setiap orang berbeda-beda. Contoh misalnya, antum yang udah menikah, ketika antum akad nikah, apa emosi yang paling dominan antum rasakan? Bahagia, senang, grogi, takut, cemas, gelisah, khawatir, atau apa yang paling dominan? Campur-campur. Semua emosi campur-campur, oke. Tapi ternyata tiap orang beda-beda. Ada orang yang ketika akad nikah grogi, gemeteran badannya. Dia lebih didominasi dengan perasaan takutnya, tapi ada senangnya. Kemudian ada orang yang ketika akad nikah senang, tenang. Kenapa? Karena udah bolak-balik menikah. Misalnya, akhirnya dia lebih nyantai, lebih tenang. Ya, berarti suatu peristiwa yang sama itu bisa direspon oleh orang berbeda-beda. Bisa jadi nih, ada orang masuk, jatuh, kepleset, ada yang sedih, ada yang kasihan, ada yang ketawa, ada yang merasa lucu. Ternyata satu peristiwa bisa direspon dengan berbeda-beda. Makanya itulah emosi, pengalaman subjektif. Kemudian unsur kedua dari emosi adalah apa? Physiological response atau respon fisiologis, respon tubuh. Ini penting karena ini berkaitan dengan nanti yang namanya ekspresi emosi. Karena ternyata jamaah sekalian, yang namanya emosi yang muncul itu akan direspon oleh tubuh kita. Tubuh kita akan merespon secara otomatis. Contoh, ketika antum lagi marah, apa yang terjadi biasanya? Biasanya nafas antum akan lebih cepat, lebih memburu biasanya. Kemudian ucapan antum akan lebih tinggi dan sedikit bergetar. Kemudian mata antum akan cenderung membelalak. Kemudian hidung sebagian kita mungkin akan kempis, ya. Terus kemudian ada orang yang mungkin juga akan menunjukkan dengan postur tubuh, tangannya bergerak atau membusungkan dada. Artinya ketika emosi muncul akan direspon oleh tubuh secara otomatis. Demikian pula ketika antum lagi sedih. Ketika antum lagi sedih, tubuh akan merespon. Ya, misalnya dengan ekspresi wajah, bentuk bibir yang biasanya melengkung ke atas ini melengkung ke bawah. Kemudian mata mulai sayu, kadang-kadang keluar air mata. Ya, itu akan kelihatan yang namanya emosi kesedihan. Makanya emosi itu adalah sesuatu yang bisa diekspresikan sehingga menjadi bahasa. Bahasa tubuh, mimik ekspresi. Ya. Nanti kita akan singgung lagi nih. Ini ternyata dominan mempengaruhi anak-anak. Kemudian yang ketiga, ya, elemen atau unsur yang ketiga dari emosi adalah behavioral response.
Respon behavior atau perilaku. Ya. Ternyata emosi itu dapat membangun perilaku, suluk atau behavior. Contoh misalnya, ketika ada seseorang yang dia lebih didominan dengan emosi marah, dan kemudian dia lebih banyak menunjukkan ekspresi marah atau emosi marah, maka akan muncul di dalam perilakunya. Apa di antara perilakunya adalah tadi dia gampang ngomel-ngomel, kemudian dia gampang bentak-bentak orang, kemudian dia suka nyalah-nyalahin dan seterusnya. Artinya ternyata emosi itu bisa membangun perilaku. Ini adalah 3 unsur di dalam emosi. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu mempelajari hal ini? Karena kunci agar kita bisa mendidik anak tentang emosi, kita harus ngerti tentang emosi itu sendiri. Dan untuk bisa ngerti tentang emosi, kita kuncinya harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Ma'rifatun nafsi atau ma'rifatul zat. Dan untuk bisa mengenal diri kita, kuncinya harus mengenal Allah. Diawali dengan mengenal Rabb. Ma'rifatullah atau ma'rifatul Rabb. Sebagaimana dikatakan, man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenali Allah Rabbnya, dia akan semakin mengenali dirinya. Gimana kok bisa dikatakan mengenali diri harus diawali dari mengenali Allah? Contoh, ya jemaah sekalian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manusia, Allah sudah karuniakan yang namanya akal. Dan akal ini selalu berusaha untuk memahami sesuatu. Ketika kita hadir di muka bumi ini, tidak mungkin kita hadir dengan sendirinya. Secara akal sehat dan fitrah, nanti kita akan singgung ini, ya. Secara akal sehat dan fitrah itu mengharuskan konsekuensinya ada yang mengadakan kita, ada yang menciptakan kita, yaitu Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian ketika Allah menciptakan kita, mengadakan kita, tadinya kita tidak ada menjadi ada, maka tidak mungkin Allah menciptakan kita tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud. Enggak mungkin Allah menciptakan kita hanya main-main, iseng-iseng belaka, mustahil. Berarti Allah ketika menciptakan kita, manusia, Allah sudah berikan maksud dan tujuan. Karena di dalam penciptaan itu pasti ada maksud dan tujuan. Dengan mengenali Allah, kita akan tahu maksud dan tujuan kita diciptakan Allah. Untuk apa kita ada di muka bumi ini? Dan Allah terangkan bahwasanya kita ada di muka bumi ini untuk mengenali Allah dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka kita enggak akan tahu tujuan kita hadir di muka bumi ini. Kalau kita enggak tahu tujuan kita hadir di muka bumi ini, maka kehidupan kita enggak akan punya makna, tidak akan punya kualitas. Kita enggak tahu ngapain kita hidup di dunia ini. Apakah cuman dilahirkan, kemudian tumbuh besar, kemudian kawin, kemudian beranak, kemudian mati, selesai? Apa bedanya kita dengan hewan? Jika demikian keadaannya. Dan Allah jadikan kita berbeda sama makhluk yang lainnya. Makanya dengan kita mengenali Allah, kita kenal ternyata aku dihadirkan Allah punya maksud, punya tujuan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita diberikan purpose of life, tujuan hidup. Tujuanku beribadah kepada Allah. Dari pengetahuan kita tentang tujuan hidup kita untuk beribadah, kita punya orientasi kehidupan. Berarti kehidupanku di dunia ini cuma sementara. Kelak aku akan menuju kembali kepada penciptaku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari situ kita belajar, ternyata Allah ketika memberikan kita tujuan untuk beribadah, Allah tidak mungkin biarkan kita begitu saja. Lalu apa yang Allah lakukan? Allah berikan kita bimbingan. Bimbingannya adalah Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para nabi dan para rasul, di antaranya yang paling utama dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu kita bisa hidup terbimbing. Dan dari situ juga kita bisa tahu ternyata agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah, Allah udah bekali kita dengan berbagai macam hal. Dari situlah kita mengenali diri kita. Pengenalan kita yang pertama adalah ternyata kita adalah makhluk. Anak kita makhluk. Berarti kita ciptaan Allah.
Berarti kita punya tujuan di dalam kehidupan. Tujuanku dan tujuan anakku diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Allah menciptakan aku untuk beribadah kepada Allah, aku sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hal agar aku bisa hidup dengan baik. Apa yang Allah karuniakan? Allah karuniakan pertama fitrah. Allah berikan kepada kita fitrah. Dan fitrah itu adalah sesuatu hal yang sudah Allah tanamkan kepada manusia, semua manusia. Dan fitrah itu sebagaimana diterangkan oleh para ulama, maknanya adalah tauhid, ma'rifatullah, ya. Kemudian juga Islam, iman. Dengan kata lain, singkatnya, fitrah itu adalah iman dan Islam itu sendiri. Berarti semua manusia asalnya sudah berada di dalam Islam, udah berada di dalam iman. Gak ada Islam turunan, gak ada, semua Islam, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah setiap anak dilahirkan kecuali sudah berada di atas fitrah. Siapa yang merusak fitrah, fa abawahu, kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi yang pertama apa Allah berikan? Fitrah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sebagai bentuk upaya kita mengenali diri kita nih. Setelah Allah berikan fitrah, Allah jadikan kita hadir di muka bumi ini, asalnya kita jahil, kita bodoh, gak punya pengetahuan. Sebagaimana surat An-Nahl 78, Allah Subhanahu wa taala ya dengan tegas menerangkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya pengetahuan sedikit pun. Kita dilahirkan Allah jahil semuanya, bodoh semuanya. Makanya kalau ada orang mengatakan ente bodoh, ente jahil, gak apa-apa, alhamdulillah kita memang kenyataannya bodoh. Tapi alhamdulillah dengan kesadaran kita akan kebodohan kita, kita belajar. Lebih baik kita dibodoh-bodohi daripada kita yang membodoh-bodohi orang atau mengatakan orang itu bodoh. Nanti viral nanti. Ya. Jadi jangan sampai kita yang mengatakan orang itu bodoh. Tapi kalau kita dikatakan bodoh nggak apa-apa. Karena memang kita asalnya bodoh. Tapi di tengah kebodohan kita, Allah berikan kita instrumen untuk belajar, adawat li ta'allum. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah berikan kepadamu pendengaran, penglihatan dan pemahaman agar kalian bersyukur. Inilah instrumen belajar yang Allah karuniakan ya pada kita. Allah berikan pendengaran pertama kali yang berkembang, kemudian penglihatan, kemudian pemahaman, akal atau kognisi. Jadi Allah berikan kepada kita instrumen belajar. Apa tujuannya? Agar kita mendapatkan ilmu, terutama ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang istimewa, Allah istimewakan dibanding yang lainnya, Allah berikan kepada kita akal. Ya. Dengan akal inilah kita terbedakan dengan hewan dan tumbuhan dan makhluk yang lainnya. Dengan akal inilah Allah memberikan taklif kepada kita, beban syariat. Hilangnya akal, terangkat pula beban syariat. Makanya orang gila sampai dia sembuh, orang tidur sampai dia bangun, orang pingsan sampai dia siuman, dan anak kecil sampai dia balik, terangkat pena dari mereka. Dan dengan akal inilah, ini konsepsi penting harus kita pahami. Dengan akal inilah kita akhirnya bisa mendapatkan al-faham, bisa memahami sesuatu, ngerti tentang sesuatu, memilah-milah sesuatu, membeda-bedakan sesuatu dengan akal. Kemudian yang berikutnya, Allah berikan kepada kita namanya gharizah, naluri, insting. Dan naluri ini adalah mekanisme kita untuk bertahan hidup. Ya, agar kita bisa bertahan hidup. Allah berikan kepada kita naluri. Kemudian selain naluri, Allah berikan kepada kita al-masyair wal wijdan. Perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang sudah tertanam di dalam diri kita. Dan ini juga sama. Allah berikan ini al-wijdan wal masyair, emosi dan perasaan itu asalnya sudah ditanamkan di dalam diri kita, dan itu akan keluar muncul apabila ada pen-trigger, ada penstimulasi. Ada faktor luar yang men-triggernya. Makanya konsep emosi yang lebih tepat asalnya manusia sebagaimana kata Al-Ghazali itu wasat, netral. Ya. Kemudian ketika ada sesuatu yang mengenai, ada peristiwa
yang menstimulasi, maka muncullah dari dirinya, menyeruak keluar emosi tersebut. Ketika dia melihat sesuatu yang lucu, dia ketawa. Ketika dia mendengarkan sesuatu yang sedih, dia turut bersedih. Ketika dia membayangkan sesuatu yang membuat dia sebel. Ternyata ada sesuatu yang dapat memantik emosi kita. Dan emosi ini ya jemaah sekalian adalah bagian dari ujian dan karunia Allah Subhanahu wa taala, termasuk mekanisme yang Allah berikan agar kita bisa survive hidup di dunia ini. Contoh misalnya, Allah berikan kepada kita rasa takut. Takut ini mekanisme yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan. Coba kalau antum gak punya rasa takut, antum melihat buaya, ular, bukan antum menjauh darinya, antum malah dekati, antum ajak main-main, antum digigit, kemudian meninggal dunia. Atau naik motor di jalan, udah dikasih peraturan itu kan sebenarnya untuk keselamatan. Karena kita nggak punya rasa takut, kita naik motor sampai 150-160 km per jam, kehilangan keseimbangan, nabrak, meninggal dunia. Allah berikan kepada kita rasa takut. Ya, meskipun tiap orang takutnya beda-beda. Dengan takut ini akhirnya kita bisa mempertahankan tubuh kita, mempertahankan jiwa kita agar tidak hilang. Jadi ini sebagai mekanisme pertahanan diri. Kemudian ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari apa yang Allah berikan ini kita fokus sekarang bahas ke wijdan atau emosi dan perasaan. Ya. Konsepsi pertama, asalnya manusia itu adalah netral, wasat. Tidak tiba-tiba marah, tidak tiba-tiba sedih, tidak tiba-tiba kecewa, tidak tiba-tiba bahagia, tidak. Kondisinya tenang, asalnya manusia. Ketika ada yang men-trigger, ada yang memicu, baru muncul emosinya. Ini konsepsi kita untuk memahami emosi agar kita bisa memahami emosi anak kita. Karena apabila Anda ingin mendidik anak kita untuk bisa ngerti emosinya, kita harus paham dulu tentang hal ini. Jadi asalnya kita tuh netral. Ya. Kita itu tidak dalam kondisi memiliki emosi yang keluar tiba-tiba. Itu ada pemantiknya, ada pemicunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tiap-tiap emosi kita itu unik. Makanya marah tidak sama dengan sedih. Sedih tidak sama dengan kecewa. Kecewa tidak sama dengan bahagia, dan seterusnya. Ternyata ungkapan-ungkapan, luapan-luapan emosi yang ada di dalam diri kita itu ternyata spesifik dan berbeda-beda meskipun bisa bercampur-campur. Berarti kuncinya ya jemaah, agar kita bisa mengelola dan memanage emosi harus mengenali emosi. Harus bisa memanage emosi. Jadi ya jemaah sekalian, emosi sudah ada di dalam diri kita. Antum nggak bisa menolak emosi, nggak bisa. Kita berusaha untuk menolak emosi yang ada, nggak bisa. Seakan-akan kita menolak sifat kemanusiaan, karena manusia pasti punya emosi. Kita bukan robot. Kemudian Allah berikan kita akal, emosi itu kita bisa melabelinya, mengidentifikasi. Karenanya jamaah sekalian, di antara metode untuk mengajarkan anak tentang emosi, ajarkan mereka untuk bisa melabeli dan mengidentifikasi emosi. Karenanya kalau kita perhatikan di sekolah-sekolah anak usia dini, mereka sekarang udah diajarkan metode mengenali emosi dengan cara sederhana. Sebagaimana tadi kita singgung, emosi itu memiliki ya response behavior, perilaku. Dari sini ternyata emosi itu punya ekspresi universal. Akhirnya muncul namanya emoticon. Ya, emoticon bundar, titik 2 sama lingkaran ngadap ke atas. Oh, berarti emosi lagi senang, bahagia. Akhirnya kita bisa melihat, itulah luar biasanya kita manusia. Dengan melihat simbol-simbol yang ada, kita bisa tahu, oh ini simbol takut, oh ini simbol jijik, oh ini simbol marah, oh ini simbol sedih. Kita bisa tahu, ya, dari icon-icon atau emoticon-emoticon yang ada. Kenapa? Karena ya jemaah sekalian, manusia itu Allah berikan kemampuan berkomunikasi. Allah berikan lisan, ada dua bentuk lisan, lisanul hal dan lisanul qaul. Lisanul qaul perkataan,
ucapan. Lisanul hal perbuatan, perlakuan. Ya. Contohnya, antum ketika marah, antum mengatakan saya lagi marah. Maka ucapan saya lagi marah itu adalah lisanul qaul. Ya. Kemudian antum tunjukkan dengan wajah, mata merah, wajah memerah, napas terengah-engah, saya lagi marah. Maka ekspresi wajah antum itu adalah lisanul hal. Dan anak-anak kita yang masih kecil, Allah sudah karuniakan kemampuan untuk bisa membaca ekspresi kemarahan. Makanya apabila ada orang mengatakan dia lagi menitikkan air mata, ditanya, kamu kenapa? Sedih ya? Enggak kok, aku enggak sedih. Perkataannya, aku tidak sedih, berkebalikan dengan ekspresi yang dia tampilkan. Ya, beda sama ekspresi yang dia tampilkan. Nah, biasanya ketika berbeda antara apa yang dilihat dengan yang didengar, itu terjadi inkonsistensi. Makanya untuk mengajarkan anak agar mereka memahami emosi, nggak boleh kita menginvalidasi emosi atau menolak emosi. Nggak apa-apa kita mengatakan saya sedih. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara Nabi SAW di dalam menunjukkan ekspresi emosi. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti yang kedua, kita harus bisa melabeli emosi, mengidentifikasi emosi. Di dalam pendidikan, kehadiran ayah dan ibu penting. Dan disebutkan ya oleh sebagian ahli, ternyata anak-anak itu butuh dengan bundanya dan butuh dengan ayahnya, tapi ternyata berbeda dalam pembelajaran emosi. Anak butuh dengan bundanya untuk apa? Untuk lebih banyak menyerap pengenalan tentang emosi, ma'rifatus syu'ur wal wijdan, mengenali emosi dan mengenali perasaan. Mereka lebih banyak mengambil dari umiknya. Kenapa mengambil dari umiknya? Karena wanita adalah makhluk yang paling kaya dengan emosi dan perasaan, dan paling berubah-ubah, mudah berubah-ubah emosi dan perasaannya, dan juga dipengaruhi oleh fisiologis tubuhnya, termasuk dipengaruhi oleh hormonal di dalam tubuhnya. Seorang laki-laki yang tidak mengenal tentang wanita, nggak kenal istrinya, yang terjadi adalah apa? Berantem. Pulang ke rumah, lihat istrinya tiba-tiba nangis, tiba-tiba ngambek, tiba-tiba ketawa sendiri, tiba-tiba heran, dalam waktu dekat kok berubah-ubah. Akhirnya apa? Yang dilakukan oleh suaminya malah ngomel-ngomelin, marah-marahin istri. Kenapa? Karena nggak kenal dengan emosi istrinya, nggak kenal dengan tabiat wanita. Makanya anak itu belajar emosi dari ibunya. Dalam hal ini, wahai para ibu, wahai para ummahat, Anda hendaknya belajar untuk mengenali emosi Anda. Karena wanita yang tidak mengenali emosinya biasanya akan menimbulkan disorientasi pada anak. Contoh misalnya, ada seorang ibu ketika lagi sedih ditanya sama anaknya, ekspresi yang muncul marah. Ketika lagi cemas, yang ditunjukkan marah. Ketika lagi merasa jijik, yang dimunculkan marah. Bahkan ketika lagi ngantuk, yang ditunjukkan marah. Semua ekspresinya marah. Ya. Maka ini tentunya menyebabkan disorientasi. Semua marah, padahal tiap emosi itu unik, beda-beda. Dan tugasnya ibu itu berusaha mengenali dirinya. Kita juga para ayah. Tapi anak lebih banyak menyerap mengenal emosi dari ibunya. Kemudian anak menyerap dari ayah apa? Yang paling dominan menyerap regulasi emosi. Anak lebih banyak menyerap dari ibunya, yaitu tentang bagaimana mengatur atau memanage emosi. Ingat ya jamaah, emosi nggak bisa dihilangkan. Emosi juga nggak bisa ditolak. Antum tolak, maka denial itu malah tidak akan menyelesaikan. Tetap emosi ada ketika antum denial, itu malah menyebabkan ya kita itu malah semakin tersiksa. Ya, makanya kita nggak bisa menolak emosi. Kita nggak bisa denial tentang emosi. Tetap emosi harus diakui, divalidasi. Ya.
Jadi makanya kita harus belajar untuk mengenal dan menvalidasi emosi kita. Gak apa-apa sedih, gak apa-apa kecewa, gak apa-apa gelisah, gak apa-apa marah, gak apa-apa ini dan itu. Itu suatu hal yang muncul di dalam diri kita. Karena emosi-emosi itu secara asal yang muncul tidak menimbulkan dosa. Gak berdosa. Yang menimbulkan dosa adalah apa? Ketika emosi yang muncul tadi kita wujudkan dengan cara yang haram, dengan perkataan yang buruk, dengan perbuatan tangan menyakiti atau kaki dan semisalnya, baru kita dosa. Tapi kalau itu sekedar muncul di dalam diri, kemudian kita regulasi, maka itu termasuk apa namanya? Kadhimina al-ghaid, yaitu orang-orang yang mampu menahan angkara murkanya. Ya, orang-orang yang mampu menahan angkara murka. Dan itu termasuk sifatnya muttaqin dan muhsinin. Makanya marah tidak berdosa. Dan seharusnya anak-anak itu lebih banyak menyerap kemampuan untuk bisa meregulasi emosi dari ayahnya, bapaknya. Kenapa? Karena Allah jadikan laki-laki dan wanita itu berbeda. Laki-laki itu Allah jadikan mereka sebenarnya lebih mampu untuk meregulasi emosi, karena Allah jadikan laki-laki itu lebih rasionalis, lebih logik, dan lebih mendahulukan akal dibandingkan wanita. Dan salah satu fungsi akal itu bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan, penalaran-penalaran, termasuk mampu untuk meregulasi emosi. Ya. Contoh. Mungkin ada di antara kita jamaah, para ayah. Saat kita pulang kantor, kemudian anak kita misalnya masih TK, karena kangen nih. Kemudian mereka mendekat kita, ngajak kita main. Abi, ayo main bi, ayo main bi. Kemudian kita capek. Kemudian kita mengatakan, nak, maaf ya nak, kamu main dulu sendirian nak. Kenapa bi? Karena capek abi nak. Tapi aku mau main sekarang bi. Nanti ya nak, aku mau main sekarang bi. Nanti ya nak, aku mau main sekarang bi. Akhirnya ayahnya sama anaknya berdebat, anaknya teriak-teriak. Kemudian apa yang dilakukan oleh ayahnya? Dia bentak anaknya. Ya, diam kamu nak. Udah abi bilang, abi capek, main kamu sendiri. Nah, berarti dalam hal ini apa? Ternyata kita terpantik emosi karena sesuatu. Apa yang harus kita lakukan ya jamaah? Nah, inilah pentingnya kita belajar meregulasi emosi, terutama dari orang tua, terutama dari pemimpinnya yaitu para ayah. Makanya para ayah yang temperamental, gampang marah, sumbu pendek, ya, ini akan kehilangan sifat qawam dan sifat rujulah, sifat maskulinitas. Karena tidak sepatutnya seorang laki-laki itu gampang terpantik emosinya. Seharusnya lebih mampu untuk meregulasi emosinya. Dan ini yang akan diserap oleh anak. Misalnya antum melihat anak antum marah-marah, nangis-nangis, pengen ngajak antum bermain, kemudian antum lebih mendahulukan ego. Antum ego kenapa? Karena antum merasa capek. Ketika antum merasa capek, antum pengen istirahat. Nah, ketika diajak main, antum menganggap anak itu beban. Antum bermain sama dia beban, meluangkan waktu sama dia beban. Akhirnya itu mencetuskan emosi antum. Tapi ketika antum belajar, menuntut ilmu, karena untuk bisa meregulasi emosi itu nggak bisa lepas dari ilmu. Kenapa? Karena untuk meregulasi emosi di situ peran akal sama dominan, dan akal tidak bisa lurus, tidak bisa tegak, tidak bisa benar apabila tidak dinutrisi oleh ilmu. Misal contoh ketika antum sebelum belajar, antum gampang marah-marah, tapi setelah belajar antum tahu, akal kita akhirnya berusaha untuk memahami, bernalar. Kenapa ya anakku nangis? Kenapa ya anakku marah? Oh, anakku nangis dan marah karena dia kangen sama aku, rindu sama aku, pengen main sama aku. Lantas kenapa aku harus marah sama dia? Karena dia menginginkan waktu untuk bermain sama aku, sementara aku sudah banyak menghabiskan waktu di luar. Kemudian kenapa aku harus merasa capek? Kenapa aku harus merasa lelah ketika bermain sama anakku? Sementara ketika dia belajar, anak-anak ketika dibangun mindset oleh kita sebagai orang tua, sebagai qurratul a'yun, penyejuk mata,
Tidak sepatutnya ketika orang yang capek, orang tua yang capek nyampe ke rumah, ketemu anaknya, itu malah menjadi lebih capek. Kenapa kalau kita menjadi merasa capek? Karena kita menganggap anak kita itu beban. Tapi kalau kita misalnya melihat anak kita ini sebagai qurratun a'yun, penyejuk jiwa bagi kita, ketika kita lihat senyumnya, ketika kita lihat dia memegang tangan kita, ketika dia mengajak kita bermain, ketika dia mengekspresikan rasa rindunya, capek kita hilang seharusnya jamaah. Kita enggak lelah, malah itu rahatan lana, itulah sarana kita beristirahat dari penatnya kerja ketika kita melihat anak kita main sama mereka, bukannya malah capek. Berarti kalau kita semakin capek bermain sama mereka, ada yang keliru dengan mindset kita. Ada yang salah dengan cara kita memandang anak kita. Berarti kita memandang mereka ini hanya sebagai beban yang menyulitkan. Padahal Allah amanatkan anak itu pada kita sebagai orang tuanya, di antaranya agar bisa menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata bagi kita. Yang seharusnya kita malah merasa gembira dan senang. Kita merasa roha. Benar-benar kita merasa yang tadinya lelah kita itu hilang semuanya ketika kita melihat senyuman mereka, ketika kita bermain dengan mereka. Dan itu seharusnya yang kita lakukan. Kenapa kita gampang lelah dan gampang capek? Kenapa? Karena kita udah membangun mindset, di antaranya karena minimnya ilmu kita, atau karena kita kurang belajar dan kita juga kurang memahami dalam hal ini. Dan apabila kita mampu untuk memanage emosi kita, itu pengaruhnya sangat positif, terutama bagi anak kita. Karena yang namanya pembelajaran emosi itu nggak bisa dilakukan kecuali melalui teladan, ya, melalui contoh. Apabila orang tuanya adalah orang tua yang mampu memanage emosi, anaknya akan mampu memanage emosinya. Tapi apabila orang tuanya temperamental, gampang marah, anak pun juga akan lebih gampang marah. Bahkan akan menimbulkan efek dia menjadi penakut, menjadi anak yang menutup diri, anak yang gampang overthinking, anak yang suka gelisah. Kenapa? Suka diomel-omelin, suka dimarah-marahi oleh orang tuanya. Oleh karena itu ya jemaah sekalian dengan Allah, ya, kunci agar kita bisa mengajarkan emosi pada anak harus diawali dari diri kita. Kita bisa menjadi teladan. Dan keteladanan itu diawali kita harus mampu untuk mengidentifikasi, melabeli emosi kita. Kemudian menvalidasi emosi kita. Kemudian baru kita mempergunakan akal kita untuk melihat, pertama, emosi kita muncul karena apa? Apa pentriggernya? Apa yang memicu? Karena nggak mungkin emosi itu muncul tanpa ada yang memicu. Ya, jadi harus cari tahu. Kemudian yang kedua, kita bangun penalaran. Penalarannya adalah worth it nggak sih? Layak nggak sih? Aku gara-gara masalah ini harus marah. Contoh misalnya, ada seorang ibu ngelihat anaknya 2 tahun suka nangis-nangis, teriak-teriak. Gara-gara anaknya, bayinya nangis teriak-teriak, memantik emosinya, dibentak-bentak anaknya. Diam kamu nak. Kenapa dia bentak anaknya? Karena dia nggak memahami tentang dirinya pertama kali. Bagaimana dia bisa memahami anaknya? Padahal anak masih bayi, belum bisa ngomong. Berarti itu menunjukkan ada suatu hal yang membuat bayinya tidak nyaman. Kenapa dia harus marah? Kenapa dia harus bentak? Kenapa? Karena kesadaran diri kita saat itu hilang. Itulah yang disebut dengan self-awareness. Dan self-awareness ini kuncinya ada pada ilmu. Semuanya harus pada ilmu, belajar. Karena ilmu itulah yang akan menghadirkan kesadaran diri atau self-awareness. Nah, jadi kita harus bisa mempergunakan akal kita untuk mencari tahu, worth it tidak sih kita menunjukkan emosi atau kita marah gara-gara ini. Nah, kemudian baru setelah itu, apabila emosi itu sudah muncul, kita harus belajar untuk bisa meredam. Dan Nabi SAW sudah memberikan gambaran, acuan dalam hal ini. Seringkali emosi yang paling buruk dari semua emosi itu adalah emosi marah. Karena emosi marah lebih banyak merusak. Karenanya para ulama ketika menjelaskan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Sakhr alias Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, nasihati aku, ya, ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, la taghdab, janganlah kamu marah, ya. Faraddada miraran, dia ulangi lagi, ya Rasulullah nasihati aku, la taghdab, ya Rasulullah nasihati aku, la taghdab.
Itu hadis yang sahih. Nabi mengatakan jangan marah 3 kali. Para ulama mengatakan ini salah satu hadis dari poros akhlak. Karena akhlak itu berporos pada 4 hadis. Yang pertama adalah hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Ini berarti akhlak dalam hal berkata-kata. Dhabtul lisan. Ngomong baik atau diam. Hadis pertama. Hadis kedua, hadis yang kedua ini. La taghdab. Janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah, janganlah kamu marah. Kenapa? Karena ini dhabtun nafs. Yaitu bagaimana kita meregulasi jiwa kita, jangan marah. Kemudian hadis yang ketiga, di mana Nabi SAW mengatakan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah hendaknya dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Jadi tarkul fudul kalau kata para ulama, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Itu termasuk akhlak yang baik. Nah, kemudian yang keempat adalah akhlak empati. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dikatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti apa yang dia cintai bagi dirinya. Ini 4 hadis yang kata para ulama porosnya akhlak. Nah, hadis tentang masalah la taghdab ya jamaah sekalian, itu para ulama ketika mensyarah menarik, ya. Yaitu kenapa Nabi sampai mengatakan la taghdab 3 kali, ya. Nah, itu di antara faidahnya ya disebutkan oleh sejumlah ulama. Yang pertama adalah orang ini ketika datang kepada Nabi, meminta nasihat kepada Nabi, dinasihatin Nabi 3 kalinya itu dengan nasihat yang sama, la taghdab. Kenapa? Karena tampak dari gestur, mimik, wajah sang penanya dia sedang marah. Dan Nabi mengetahui hal ini. Makanya dinasihatin Nabi jangan marah. Kemudian Rasulullah nasihatin aku lagi, ya Rasulullah, jangan marah. Kenapa? Karena kemarahan itu tampak dari gestur, ekspresi, gerakan tubuh, kelihatan. Dan Nabi adalah orang yang ekspresif. Nabi kita SAW adalah orang yang paling ekspresif. Nabi kalau marah juga kelihatan. Ya, para sahabat tuh bisa melihat marahnya Nabi. Sebelum Nabi ngomong udah kelihatan dari wajahnya. Wajah Nabi yang merah misalnya. Ya, itu kelihatan. Ada ekspresi atau mimik atau kita katakan air muka yang kelihatan ketika seseorang lagi marah atau lagi sedih dan seterusnya. Berarti ini mengajarkan kita yang namanya emosi itu, ya sebagaimana tadi dikatakan respon fisiologis muncul di dalam tubuh, ekspresi tubuh. Kemudian kenapa Nabi ulangi 3 kali? Karena marah itu adalah sesuatu yang paling banyak menghantarkan kepada keburukan, bisa merusak akhlak dan ujung-ujungnya an-nadam, penyesalan. Menarik adalah jamaah, kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, hadis la taghdab, ya, yang pertama kata beliau maknanya adalah apa? Ya, la tata'arradu li asbabil ghadabi wal umuri allati tajlibul ghadab. Janganlah kamu memaparkan dirimu kepada sebab-sebab kemarahan atau hal-hal yang dapat mencetuskan kemarahanmu. Berarti makna la taghdab pertama adalah apa? Jauhi hal-hal yang dapat men-trigger kemarahanmu. Jauhi hal-hal yang dapat menyebabkan kamu marah. Sebab-sebab kemarahan kita jauhi. Berarti marah punya sebab, kita jauhi sebabnya. Kemudian makna yang kedua adalah apa? Ya, yaitu la taf'al ma ya'muruka bihil ghadab. Janganlah kamu ikuti apa yang diperintahkan kemarahan itu pada dirimu. Ya. Akhirnya akan mempengaruhi kamu di dalam perkataan dan ucapan. Di dalam ucapan dan perbuatan. Berarti apa? Regulasi diri. Jangan sampai kemarahan itu menyebabkan kita ngomong atau berbuat yang buruk. Ya. Itu berarti meregulasi emosi. Berarti ya jamaah, dari sini kita bisa belajar bahwa kemarahan itu sendiri sebenarnya tidak berdosa. Yang dosa adalah apabila kemarahan ini diwujudkan dengan perkataan atau perbuatan yang melanggar syariat. Lantas bagaimana kalau kita sedang marah? Kita ikuti tuntunan Nabi, dan demikian pula kita ajarkan anak kita. Tuntunan Nabi ketika kita lagi marah, ya, pertama adalah Nabi berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena kata Nabi yang mulia alaihi wasallam di dalam hadis yang muttafaqun alaih, ya inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Ya law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajidu. Sungguh saya tahu ada satu kalimat, kata Nabi, jika dibaca oleh orang yang lagi marah ini, maka marahnya akan hilang. Yaitu jika dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka marahnya akan hilang. Kemudian tuntunan Nabi yang berikutnya adalah diam. Ini adalah golden rules. Ketika Anda lagi marah, maka jangan ngomong dulu, jangan berbuat apa-apa dulu. Diam. Sebagaimana kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian marah, diam. Jangan ngomong. Jangan melakukan sesuatu. Ini adalah golden rules yang diakui oleh dunia barat. If you feel angry, then pause. Pause itu artinya diam sejenak. Kenapa ya jamaah disuruh diam? Karena tadi konsepnya manusia itu asalnya tenang. Kita belajar dari air berkarbonasi. Antum beli air berkarbonasi soda, antum goyang-goyang, antum kocok-kocok, kemudian langsung antum buka, apa yang terjadi? Meluber, tumpah ruah. Demikianlah jiwa manusia ketika dia tergoncang, marah, gak diatur, langsung dikeluarkan, maka akan keluar maki-maki dan lain sebagainya. Tapi kalau kita biarkan selama beberapa waktu, akan kembali ke kondisi normalnya, kondisi netralnya. Demikian pula apabila kita tenang, menenangkan diri, kita diam, maka tadinya emosi kita yang membuncah akan kembali ke normalnya. Kemudian mengambil posisi yang lebih rendah. Ini Masya Allah, Rasulullah itu manusia yang luar biasa, ya. Jadi beliau itu ngerti tentang psikologi manusia. Karena orang ketika lagi marah itu bawaannya meninggikan suara, meninggikan kepala, kemudian membelalakkan mata, kemudian membusungkan dada. Untuk menetralisir adalah mengambil posisi yang lebih rendah. Makanya kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang dari kalian berdiri marah, duduk, ya. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, ya, wa illa falyattaji. Ya, kalau dengan itu marahnya bisa hilang, jika belum maka hendaknya dia tidur atau berbaring. Atau masih marah, ambil air wudu. Masih marah, mandi. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis yang masih perdebatkan para ulama, ya. Tapi hadis ini adalah hadis yang maknanya sahih. Dikatakan bahwasanya innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan, ya, khuliqa minan nar. Ya, sesungguhnya marah itu dari syaitan dan syaitan diciptakan dari api. Ya. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i, dan api bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya kalian berwudu. Kemudian juga kita boleh mengambil waktu sejenak berzikir, membaca Al-Quran, salat, menenangkan diri. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya sudah melakukan itu semua tapi kemarahan saya tidak hilang-hilang, Ustaz. Apa yang saya lakukan, Ustaz? Ya, antum udah merasa berapa lama? Udah berjam-jam, Ustaz, bahkan sampai udah seharian masih marah, maka ya datang ke psikiater. Kenapa? Karena ada kemungkinan besar gangguan kejiwaan. Karena asalnya manusia itu ketika diberikan waktu dia bisa kembali ke kondisi tenang. Ya. Nah, ini adalah bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk meregulasi emosi, terutama emosi marah. Kemudian ya jemaah sekalian, juga poin yang penting adalah belajar menvalidasi emosi. Menvalidasi emosi. Contoh, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berada di rumah salah satu istri beliau, disebutkan di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, giliran Ibunda Aisyah. Dan ketika itu datang sahabat-sahabat Nabi. Gak lama kemudian datang pelayan dari istri Nabi yang satunya, ya, membawakan makanan bagi Nabi. Padahal ini giliran Ibunda Aisyah. Maka cemburulah Ibunda Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah? Disenggol, piring tersebut jatuh dan pecah. Coba kalau kita mengalami hal ini, istri kita cemburu, kemudian disenggol piring pecah, apa yang kita lakukan? Kita maki-maki mungkin istri kita.
Kamu itu piring nggak salah, kamu pecahin. Di mana otak kamu? Udah kita maki-maki. Tapi Nabi SAW tidak melakukan hal seperti itu ya jemaah. Kita belajar dari beliau alaihi wassalam. Beliau dengan tenang memungut makanan yang jatuh, dikumpulkan dan ditaruh lagi di tempatnya. Kemudian beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kulu, makanlah. Ya, waqad gharrat ummuka. Tadi ibumu sedang cemburu. Subhanallah. Para ulama ketika menjelaskan ini hadis yang luar biasa ya jemaah. Bagaimana Nabi itu pinter di dalam memanage dan mengajarkan dan menvalidasi emosi istrinya. Ya. Nabi mengatakan kepada sahabatnya makan. Nabi enggak mengatakan istriku cemburu, tidak. Tapi Nabi mengatakan ibu kalian cemburu. Kenapa? Pertama Nabi menvalidasi, ini loh cemburu. Dan wanita memang cemburu. Dan kecemburuan ini adalah sifat manusiawi wanita. Dan Nabi enggak ingin menjatuhkan istrinya yang sedang cemburu, maka Nabi menggunakan kata ummuka, ibumu, agar sahabat ini tetap hormat kepada istri beliau. Ya. Ini adalah mengajarkan kepada kita bagaimana luar biasanya Nabi yang mulia alaihi wasallam di dalam menvalidasi emosi. Bahkan kita lihat ketika Nabi SAW sebagaimana ya diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, Nabi ketika itu juga ditemani oleh Abdurrahman bin Auf ya radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi mengunjungi putranya Ibrahim yang usianya masih bayi, enggak sampai 2 tahun, sakit. Enggak lama kemudian meninggal dunia Ibrahim ini, putra Nabi SAW. Semua anak laki-laki Nabi wafat ketika masih kecil, masih bayi. Mungkin ada di antara kita mengeluh, anak-anak saya meninggal dunia semua. Nabi SAW anaknya laki-laki semua meninggal dunia, kecuali anak perempuan beliau. Ya, mungkin ada yang mengeluh, kalau kita kesulitan ekonomi, tapi antum masih bisa makan. Nabi kelaparan berhari-hari. Kalau antum ingin membandingkan, coba subhanallah, bagaimana Rasulullah itu manusia yang terbaik, tapi di dunia kesulitan beliau itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ya yang kita mungkin rasakan. Begitu berat ujian beliau, tapi beliau adalah manusia yang luar biasa. Allah ambil putra beliau Ibrahim. Ketika Nabi gendong putra beliau Ibrahim, Nabi menitikkan air mata. Apa ucapan Abdurrahman bin Auf? Wa anta ya Rasulullah, apakah anda juga menangis? Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, anda juga menangis. Ya, seakan-akan bahwasanya tangisan itu bagian dari niyahah, meratap. Maka apa kata Rasulullah? Ya, Nabi mengatakan, ya Ibnu Auf, wahai Ibnu Auf, ya, ini air mata adalah air mata rahmah, kasih sayang. Nabi mengatakan, tangisan seseorang terhadap anggota keluarganya yang meninggal dunia atau kehilangan anggota keluarga kemudian dia menangis, itu adalah air mata rahmah, air mata kasih sayang. Kemudian apa ucapan Nabi yang mulia alaihi wasallam ketika beliau kehilangan putranya? Beliau menvalidasi apa yang ada di dalam dirinya. Beliau mengatakan innal quluba la yahzan. Ya, innal apa namanya? Apa namanya? Uyuna la tadma. Sesungguhnya mata ini bercucuran air mata. Wal qalba la yahzan, dan hati ini bersedih. Beliau menvalidasi, mengakui mata ini bercucuran dengan air mata, hati ini sedih. Ya, jadi beliau mengakui bahwasanya ya sesungguhnya mataku bercucuran dan hatiku begitu sedihnya. Ya, wa inni ya Ibrahim bi firakika apa namanya lamahzunun. Dan sesungguhnya aku wahai Ibrahim ketika berpisah denganmu lamahzunun, aku benar-benar sedih. Benar-benar sangat sedih, kata Nabi SAW. Nabi mengakui kesedihan. Ya, Nabi tidak denial dengan rasa sedihnya. Mengakui. Makanya kalau orang ingin belajar untuk bisa mengendalikan emosi, terima emosinya, validasi, jangan ditolak. Ya. Tapi di akhir ucapan beliau mengatakan apa? Ya, wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna.
Akan tetapi kami tidak akan mengucapkan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah Rabb kami. Gak apa-apa air mata bercucuran, gak apa-apa hati bersedih, gak apa-apa kita merasa berduka cita atas wafatnya orang yang kita cintai. Gak apa-apa. Tapi ucapan kita jangan mengucapkan sesuatu kecuali yang Allah ridhoi. Itulah regulasi emosi. Kita enggak mengatakan kenapa engkau ambil anakku, apa salah anakku, ya. Tapi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena waktu ya, bisa diminta hanya 1 jam saja, begitu tanya jawab. Ya, yang bisa mungkin saya ringkaskan bagaimana kita menempa anak-anak kita agar mereka bisa berakhlak dengan mengajarkan emosi. Yang pertama adalah ajarkan mereka, anak-anak Anda untuk bisa mengenali emosi. Makanya anak-anak TK di sejumlah sekolah mereka itu udah dikenalkan dengan bahasa emosi melalui emoticon. Jadi mereka disuruh misalnya absen ada emotikonnya, misalnya dia lagi sedih, dia lagi bahagia, dia suruh pilih dan ditempel di absennya. Itu bagian dari pembelajaran dan ini hukumnya boleh-boleh saja. Ya, karena anak akan belajar mengenali emosinya. Kemudian setelah belajar mengenali emosi adalah ajarkan anak ketika emosi itu muncul menvalidasi. Ini bagian dari empati. Makanya misal anak antum punya 2 anak misalnya, yang satu 3 tahun, yang satu masih 1,5 tahun misalnya. Anak antum 3 tahun 4 tahun lagi main, bikin Lego, adiknya datang ditendang, roboh. Marahlah si kakak. Apa yang kita lakukan biasanya? Udahlah kak, jangan marah kak. Adik nggak ngerti apa-apa, sabar ya kak. Itu ucapan kita, ya nggak? Kita seringkali langsung mengatakan seperti itu. Padahal ini anak lagi sedih, ini anak lagi marah. Kita katakan jangan marah, ya. Padahal dia belum tahu untuk bagaimana cara mengungkapkan kemarahan. Apa yang kita lakukan ketika dia nangis? Udah kamu jangan nangis, cengeng banget kamu. Padahal kita lakukan apa? Kita dekati dia, ya. Kita biarkan dia menangis, nggak apa-apa. Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, di antara nasihatnya adalah ketika anak menangis jangan disuruh berhenti, biarkan dia menangis. Ya, kemudian setelah dia udah tenang, baru kemudian kita validasi. Abi tahu, Umi tahu, kamu merasa sedih ya. Kamu merasa kecewa ya, kamu merasa marah ya sama adik. Jadi nggak apa-apa. Iya Mi, aku marah Mi sama adik. Kemudian kita ajak ngobrol lagi. Kenapa kak kamu marah sama adik? Aku tadi mainan Mi, tapi mainanku dirusak. Oh, ya udah. Kamu marah seperti itu karena kamu sedih kecewa sama adik. Boleh nggak apa-apa. Tapi ingat ya, jangan bentak-bentak adik. Jangan mukul adik. Adik belum tahu caranya main. Sebenarnya adik pengen main sama kamu tapi dia belum tahu. Jadi kita mengajarkan kepada anak kita bagaimana meregulasi emosi. Jadi yang ketiga, ketika dia sudah kita validasi, ajarkan dia untuk bisa meregulasi emosinya. Dengan cara apa? Yang paling simpel, ajarkan dia belajar untuk diam dengan cara-cara anak-anak. Tarik nafas, hembuskan nafas. Karena ketika marah itu dada bergemuruh, kesel, pingin melempar, memukul, maka ajarkan itu semua agar mereka mampu untuk menahan itu semua. Ya, tapi harus divalidasi dulu perasaannya. Ya, jadi setelah itu baru kita ajarkan mengetahui alasan pemicu yang membuat dia marah, pentriggernya. Tadi ditanya kenapa kamu marah, kemudian baru ajarkan untuk meregulasi emosi. Baru setelah itu ajarkan untuk memaafkan. Jangan disuruh memaafkan dulu sebelum dia mampu untuk meregulasi emosinya. Ya. Jadi nanti malah anak akan kesulitan untuk memahami emosinya dan akan kesulitan untuk bisa mengontrol emosinya di kemudian waktu. Nah, ya mungkin ya karena keterbatasan waktu ya, sebenarnya ini materi yang cukup panjang ya, tapi karena panitia hanya memberikan kesempatan 1 jam, selebihnya kurang lebih sampai menjelang asar tanya jawab. Ya bagi yang ingin bertanya silakan. Ya, yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lainnya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Mana yang tanya ini? Untuk Oh, kirain yang nanya. Untuk
bapak-bapaknya mungkin bisa bertanya langsung, nanti pakai mic ya Ustaz. Kemudian untuk ibu-ibunya nanti mungkin pakai kertas Ustaz. Baik, ada yang mau bertanya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan pola pikir yang mengganti dengan kebiasaan sering memukul anak, tapi dengan menggantinya dengan sering membentak Ustaz? Nah itu bagaimana Ustaz? Kemudian bagaimana nasihatnya Ustaz ketika anak laki-laki saya itu salah, saya lebih marah gitu ketimbang anak perempuan. Nah, itu bagaimana ya Ustaz? Kalau anak laki-laki salah itu jadi kayak lebih jengkel lah daripada ketimbang anak perempuan. Nah, itu bagaimana nasihatnya Ustaz? Terima kasih. Oke, baik ya, barakallahu fik. Jadi yang pertama, bagaimana mengganti pukulan dengan bentakan? Ya. Menurut antum, pukulan afwan. Akhi, mikrofonnya coba antum kasih ke penanya. Ya. Taib. Kalau menurut antum, ketika anak dipukul yang sakit apanya? Badannya Ustaz. Badannya, sama hatinya juga. Ya. Kalau dibentak yang sakit apanya? Hatinya. Hatinya. Berarti kan sama-sama menyakiti. Benar. Kalau sama-sama menyakiti, ya, itu menurut antum boleh nggak? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Berarti udah terjawab sebenarnya. Artinya, ketika antum ingin mengambil langkah, tadinya memukul itu adalah suatu hal yang antum sadari nggak baik, menyakiti fisik. Karena fisik kan kelihatan kan. Ya. Kadang-kadang kalau dipukul kan, akhirnya dibentak. Dibentak itu sakit hati kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Seringkali diabaikan. Tapi ternyata itu efeknya seringkali lebih bahaya. Sesuatu yang nggak kelihatan, seringkali diabaikan. Anak misalnya sakit hati, anak misalnya jengkel sama abinya, sering dibentak, itu. Dan banyak penelitian termasuk dari ulama kita, anak yang sering dibentak dan disakiti itu biasanya akan menimbulkan ketika dia besar adanya kelainan-kelainan dan gangguan-gangguan kejiwaan, baik kecemasan, anak yang suka gelisah, overthinking, bahkan ketika ada anak SMP suka ngompol dan lain sebagainya, ternyata memang sering dibentak sama orang tuanya, bisa mempengaruhi kejiwaan. Karena yang disakiti dengan bentakan itu adalah kejiwaan. Nah, mungkin ada yang bertanya, lalu gimana kalau kita gak kebentak anak? Kalau gak dibentak anak gak nurut. Pertanyaannya adalah, dari mana antum ambil kesimpulan kalau gak dibentak anak gak nurut? Karena umumnya kita itu suka mengambil jalan pintas, shortcut. Kenapa? Kalau kita kasih tahu baik-baik, dia gak mau dengerin, ya udah langsung aja kita bentak aja, ya kan? Karena kita ini, mohon maaf ya, sebagai orang tua kita, seringkali itu tidak hikmah. Dan di antara unsur hikmah itu selain ilmu, hilmu, lemah lembut adalah al-anatu, tenang, tidak tergesa-gesa. Kita suka tergesa-gesa. Akhirnya dengan ketergesa-gesaan kita suka mengambil ya langkah terakhir, padahal itu adalah langkah yang paling terakhir, tapi sudah langsung kita ambil duluan. Nah, lalu bagaimana sebenarnya sebagai seorang ayah kita tidak perlu bersikap keras, tapi tegas. Tegas sama keras berbeda. Kenapa? Dikatakan berbeda. Tegas bisa dikombinasi sama kelemah lembutan. Keras nggak bisa dibarengkan sama kelemah lembutan, nggak bisa. Kalau coba antum praktekkan, antum ngingetin anak antum dengan bentak-bentak marah-marah, sama antum tenang, antum pandang matanya, antum ngomong, nak, coba nak, lihat mata abi nak. Kamu tahu nggak nak, yang kamu lakukan yang barusan itu salah. Kita lihat aja matanya, ya kita tunjukkan dengan wajah serius. Abi ya nggak suka dengan perbuatan-perbuatan yang seperti tadi. Jadi kita tunjukkan, yang kita hukumi jangan dia, yang kita label jangan anaknya, tapi perbuatannya. Ya, jangan kita katakan Abi benci sama kamu, nggak boleh. Abi benci sama perbuatan kamu. Misalnya dia ketahuan berbohong, ya. Jadi yang kita labeli, dan sebenarnya yang lebih ngoyo itu kita marah-marah. Ketika antum marah, itu antum lebih tegang, antum lebih capek, napas terengah-engah, ketimbang tenang. Makanya daripada kita melakukan pendekatan dengan bentak-bentak, lebih baik kita ngomong dengan tegas.
Itu jauh lebih baik buat anak, dan anak juga akan belajar. Kalau antum pendekatannya bentak, kelak dia pun juga akan melakukan yang sama. Ima bentak antum, bentak ibunya, bentak adiknya, bentak temennya, atau bentak yang lain. Karena anak akan mencontoh. Nah, itu masalah. Kemudian yang kedua, ketika melihat kesalahan, kalau anak laki-laki salah, antum lebih kesel daripada anak perempuan. Pertanyaannya kenapa? Nggak tahu juga Ustaz. Nah, itu bisa jadi karena kita sudah bangun mindset. Memang ya, laki-laki dan wanita beda. Kita nggak bisa pungkiri, ya. Karena di dalam konsepsi Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran, ucapan daripada ibunya Maryam, ya alaihassalam, ya walaysa dzakaru kal untha. Tidak sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Memang kita perlu mendidik anak laki-laki menjadi tangguh, menjadi tegar, menjadi kuat. Tapi di sisi lain anak perempuan juga perlu kita ajar tangguh, tegar dan kuat. Tapi memang pendekatan kita beda. Asalnya anak laki-laki dan perempuan kita harus bersikap lembut. Anak laki-laki dan perempuan juga harus sama adil kita dalam memberikan kasih sayang. Tapi kita boleh mengingatkan anak kita laki-laki, sebenarnya ini ya tadi ya, marah suatu hal yang manusiawi ya, kita marah. Tapi antum cari tahu kenapa anak ini marah, kenapa? Kenapa aku lebih marah kepada anak laki-lakiku ketika dia berbuat salah ketimbang anak perempuanku? Apa yang membedakan di situ? Berarti kita cari tahu nih. Berarti apa karena pola asuh yang pernah kita alami, atau kita menganggap bahwasanya laki-laki itu nggak boleh berbuat salah, atau misalnya contoh misalnya nih, ada kebiasaan-kebiasaan yang keliru. Anak perempuan nangis, nggak apa-apa, biarin, namanya aja perempuan. Anak laki-laki nangis, jangan nangis kamu, cengeng kamu, kayak perempuan saja. Emang laki-laki nggak punya emosi? Laki-laki nggak punya perasaan? Laki-laki dan perempuan berhak untuk menangis, ya. Kedua-duanya sama-sama perlu diajarkan. Silakan menangis, tapi ajarkan untuk bisa memanage emosi. Kadang-kadang ada anak laki-laki, ini kita ngomong sifat, itu memang tipikalnya mellow. Misalnya dia melihat acara TV ya, yang sedih, nangis. Kakak perempuannya atau adik perempuannya ngelihat biasa-biasa aja, karena punya sensitivitas berbeda. Kadang-kadang kita orang tua yang nggak tahu, kamu cengeng banget sih ngelihat kayak gitu. Anda atau kakakmu sama adikmu nggak nangis. Kenapa? Karena kita pendekatan pendidikannya dengan cara muqaranah, suka ngebanding-bandingin. Padahal tiap anak itu unik, tiap anak itu beda. Keunikan anak tidak hanya dilihat dari gender, dari sifat. Selama anak itu tidak melakukan hal-hal yang keluar dari kodratnya, maka kita nggak perlu khawatir. Jadi seharusnya kita memperlakukan, selama itu tidak ada kaitannya sama gender, kita memperlakukan sama. Kalau ini keliru, kita ingatkan dengan cara baik, sama-sama dengan cara baik. Jangan yang perempuan kita lebih lemah lembut, yang laki-laki kita lebih keras. Tapi jujur aja, memang di sebagian keluarga kita yang sudah dulu, kayak keluarga saya, apalagi orang Maluku, itu sama anak laki-lakinya keras, tapi sama anak perempuannya banyak dimanjain, ya. Jadi dulu kita salah itu dihukum fisik, bukan cuman dipukul pakai rotan, tapi disuruh push up dan sebagainya. Anak perempuan nggak pernah salah, lebih cenderung dikasih alasan. Dan ini suatu hal yang tentunya kurang pas, kurang tepat. Makanya kita mendidik anak tidak mengikuti kebiasaan, tidak mengikuti adat, tapi kita mengikuti yang paling dekat dengan yang benar dari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz atas ilmu. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair wa fiik barakallah. Apa masih ada pertanyaan yang lain? Masih ada pertanyaan atau sudah tidak ada? Adalah bertanya lagi, bapak-bapaknya atau ibu-ibu, ada panitia?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita mengukur standar manja untuk anak perempuan, dan bagaimana kita mengukur indikator keras itu terhadap anak laki-laki atau keduanya gitu Ustaz. Oh, ini udah karakter manja, oh ini definisinya pendidikan yang udah keras. Itu bagaimana kita melihat perbedaannya Ustaz. Kemudian yang kedua, anak udah masuk mungkin 2 tahun lagi mau SD Ustaz. Boleh nggak kasih referensi sekolah yang mungkin menurut Ustadz bisa menjadi referensi pendidikan untuk anak-anak, mengingat dalam tanda kutip karakter anak-anak sekarang dengan sekolah yang cukup beragam khususnya di kota Medan Ustadz. Terima kasih. Nah, ya barakallahu fik ya. Jadi jemaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya tentang batasan manja, ya, ini sebenarnya kita lihat dari dua sisi. Anak yang manja atau orang tua yang memanjakan anak, ya. Orang tua yang memanjakan anak berarti orang tua yang dia pertama, semua keinginan anak selalu dipenuhi. Padahal tidak semua keinginan anak harus dipenuhi. Semua kemauan anak dikasih. Padahal tidak semua kemauan anak itu harus dikasih. Ini berarti dia sudah memanjakan anak. Kemudian yang kedua adalah gak pernah mengingatkan anak ketika keliru atau salah. Selalu diberikan toleransi. Gak apa-apalah namanya anak-anak, gak apa-apalah. Jadi memang ada kesalahan yang mungkin kita tagoful ya, kita gak begitu ambil pusing karena memang tabiat anak-anak. Tapi ada kesalahan yang harus kita koreksi, yang harus kita ingatkan. Orang tua yang memanjakan anak adalah orang tua yang cenderung membiarkan anak. Ya, jadi di dalam kesalahan-kesalahannya dibiarkan. Ya. Atau yang ketiga adalah orang tua yang membiarkan anaknya dalam keburukan. Misalnya main gadget terus-terusan. Ya, itu termasuk memanjakan anak. Lalu bagaimana dengan anak itu sendiri? Dikatakan tipikal manja itu seperti apa? Ya. Tipikal manja pada anak itu yang pertama adalah ketika dia selalu pengen menang sendiri. Misalnya dia berbeda sama orang tuanya atau sama kakak adiknya, tapi dia selalu pengen menang. Selalu dia yang harus diikuti. Itu anak yang manja. Ya, di antara tipikalnya. Kemudian yang kedua, anak yang dia kesulitan untuk menerima penolakan. Misalnya dia mau keinginannya tidak diberikan, maka dia akan marah-marah, berlebihan, tantrum, menangis. Nah, tapi asalnya ini memang anak-anak seperti ini. Tapi kalau terus-terusan, maka ini diantara tipikal manja. Kemudian tipikal manja yang ketiga, anak yang tidak punya kemandirian. Semua minta, Umi ambilin baju, Umi ambilin ini, ambilin itu. Jadi dia nggak mau melakukan sendiri. Itu diantara tipikal anak-anak yang manja. Makanya kita perlu harus berhati-hati dari hal ini. Kemudian tentang sikap keras. Gimana atau apa standar keras? Sebenarnya begini ya jamaah sekalian. Untuk mengetahui standar keras atau tidak kita menghadapi anak, sebenarnya itu ada dua sisi. Sisi secara prinsip, sisi secara urf. Ya. Sesuatu yang prinsip adalah sesuatu yang emang sudah dijelaskan di dalam agama kita. Misalnya kita diperintahkan untuk berkata-kata baik. Ya. Tapi ternyata dalam praktek perkataan baik itu kadang-kadang bergantung dengan kondisi termasuk kebiasaan. Contoh misalnya, menurut orang Jawa misalnya, Jawa Tengah misalnya, orang Medan ketika ngomong ke anaknya misalnya dengan intonasi tinggi, atau orang Maluku ketika ngomong dengan intonasi tinggi, karena gaya ngomongnya kan intonasi tinggi. Nah, itu dikatakan ini orang tua keras. Padahal belum tentu. Bisa jadi itu gaya ngomongnya, ya. Karena biasa ngomong dengan suara yang keras, ya. Kayak orang Ambon misalnya. Anak mama sayang dengan bahasa keras ngomong ke anaknya, tapi ternyata ekspresi sayang. Sementara bisa jadi orang ada di Jawa mungkin ngomongnya lemah lembut, tapi ternyata bahasanya jelek. Le kowe wis dikandani. Ngomongnya kelihatan lembut, tapi ternyata kalimatnya kowe iku gak duwe utek, gak punya otak, kamu ini bloon dan sebagainya. Isinya makian. Maka ini juga masuk definisi keras. Makanya dikatakan keras
Yang pertama, apabila itu di dalam perkataannya itu ada hal-hal yang menyelisihi syariat atau mengandung labeling atau vonis yang jelek. Misalnya dikatakan kamu ini kalimat-kalimat yang merendahkan gitu loh. Ya. Kamu ini bodoh, kamu ini blow on dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu adalah di antara bagian keras. Atau yang kedua, dikatakan keras apabila itu dari kita ketika menyampaikan kepada anak, cara penyampaian kita itu dengan emosi marah. Makanya kita disuruh diem kan ketika marah, agar kita bisa menyampaikan dalam keadaan yang objektif. Kalau kita lagi marah kemudian kita sampaikan, ya itu bisa jadi sangat besar peluangnya kita berbuat kekerasan pada anak. Ya, nah itu diantara hal-hal yang bisa dikategorikan marah. Ya, nah jadi kalau ditanya sekolah, saya kurang tahu sekolah di Medan ya. Antum tanya sama teman-teman yang ada di Medan, sekolah yang baik seperti apa. Tapi secara umum kategorinya adalah pertama antum cari sekolah yang tidak lepas dari koridor Islam, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, antum lihat pengelola sekolah adalah orang-orang yang bisa dipercaya tidak, kredibel tidak. Cari tahu apa pembinanya siapa, kepala sekolahnya siapa, gurunya gimana. Kita survei dulu, harus cari tahu. Kemudian yang ketiga, kita lihat kurikulumnya seperti apa. Cocok tidak dengan metode pendidikan anak kita. Ya, metode pembelajarannya seperti apa. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan kondisi anak kita. Nah, kemudian baru setelah itu kita lihat faktor yang lainnya, gedungnya, fasilitasnya, harganya, jauh dekatnya, ya. Dan yang paling penting adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan anak kita. Itu yang paling penting, ya. Jadi jangan sampai ya jemaah sekalian, anak-anak kita sebenarnya tidak begitu butuh, ya. Nah, jadi jangan sampai ya ketika jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi kita lihat sesuai dengan kebutuhan anak kita berkaitan dengan sekolah itu. Ya. Nah. Baik, lalu kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada pertanyaan ya. Ya. Apakah Rasulullah pernah marah? Rasulullah pernah marah. Ya. Nabi pernah marah. Sebagai manusia, Nabi pasti pernah marah. Kapan Nabi marah? Di dalam hadis riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dikatakan oleh Ibunda Aisyah, Nabi tidak pernah marah apabila diri beliau itu dilanggar haknya. Apabila beliau dimaki, dicemooh, dihujat, dijelek-jelekkan, beliau tidak marah. Tapi apabila haknya Allah dan Islam itu diinjak-injak, maka beliau marah. Apabila ada pelanggaran terhadap syariat, maka beliau marah. Itu marahnya Nabi SAW. Atau yang kedua, Nabi marah apabila melihat kemungkaran, terutama kemungkaran yang paling besar, yaitu kesyirikan, ya, atau kekufuran, maka Nabi pun marah, ya. Dan ketiga, Nabi marah ketika melihat ada akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk, ya. Jadi kayak misalnya ketika ada seorang sahabat yang pernah mendoakan orang lain dengan kejelekan, maka Nabi ingatkan sahabat itu. Ya, jadi Nabi SAW beliau pernah marah. Juga Nabi marah ketika melihat kezaliman. Jadi ada ya bab tentang sifat marahnya Rasulullah SAW dan kapan Rasulullah itu marah. Ya, dan Nabi SAW ya jamaah ketika marah, Nabi tidak pernah marahnya Nabi itu memaki-maki. Nabi tidak pernah marah itu sampai menyakiti atau memukul. Tapi Nabi SAW itu bahkan dikatakan tidak pernah memukul seorang pun kecuali saat perang. Itu Nabi SAW. Nabi nggak pernah memukul seorang pun kecuali saat perang. Karena itu sungguh alangkah jauh dari ajaran Rasulullah SAW manakala seseorang dia mengaku sebagai ahlu sunnah, dia mengaku sebagai muslim, tapi dia menyakiti keluarganya. Padahal Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli.
Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Itu cara marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini karena sudah pukul 3:30 ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.